itu witir. Sepakat lagi, sepakat toh. Lah nak tarawih kenapa tidak ada riwayat Nabi SAW itu melaksanakannya dengan 4 rakaat. Ya dalam riwayat Nabi 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir. Itu sholat malamnya Nabi SAW. Ada yang 4 rakaat. Ada yang melakukan 6 rakaat, 8 rakaat.Wana sing 6 rakaat. Lagu oleh. Tapi witir loh iki. Kudu tarawih loro-loro. Lah dinamai tarawih jamak daripada tarwihah. Kenapa? Setiap 2 salam tarwihah. Ada jeda waktu untuk istirahat. Tapi istirahatnya gue ibadah. Neng Makkah digunakan untuk tawaf. Madinah krungu. Hebat teman ke Makkah. 2 rakaat tawaf. Nek 10 salam 2 rakaat berarti piro iki? 4 ra. Oke, di kene lho, loro, telu, papat ra. Wis bubar. Sing renggange 4 digunakan tawaf. Oh, nek kol kuwi, ayo kita orang Madinah mereka tawaf, kita nambah 2 salam lagi. Berarti 4 rakaat ditambah 16. Ditambah berapa? Karena memang di Al-Quran disebutkan apa ayatnya? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Madinah loh guys. Loh kalau sing ngomong Mekah Madinah itu yang murni, murni wis dirusak kok murni. Nah murninya itu malah di Mekah 23 sama witirnya. Dan Madinah itu 23 tapi tambah 16. Piro berarti? 30 sampai 39. Berapa? 39. 20 tambah 16, 36 tambah 3 bisa napa? Wong tuwa yo boleh sing ora kuat boleh wong sunah ya. Wong sunah. Habis semangat makanya kembul karo sapa semangatnya apa? Ulangi. Kuwi berarti sunah wajib apa sunah anu? Sunah ya sunah. Sunah wajib ki pripun? Ora maksud iki dilakoni gimana kok saya ganti. Sunah wajib. Berarti ora kuwi sunah kudu dilakoni apa? Sunah kuwi nek dikerjakan. Kuwi sunah tarawih kuwi. Lah iya sing arane kudu ki wajib ra sih. Iya. Nek ora arane sunah. Tapi eman karena enggak dapat pahala. Ora apa-apa ora salah sunah, tapi ora duwe 100.000 ngomong. Eman ora? Umpama ganjaran ki duit sih. Umpama nek ganjaran ki berupa duit. Salah sunah dikerjakan mendapatkan 100.000. Jika ditinggalkan nggak dapat apa-apa. Artinya nggak dapat sanksi sunnah. Ditinggalkan. Tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Ya rugi kalau enggak. Pahalanya apa? Duit buah akhirat. Duit iki serak kanggo. Pahala ki duit akhirat. Nang kene sing akeh duwite sing paling sugih ra. Ya sing paling menang, paling sugih. Bisa tuku omah kae. Bisa nglamar wong wedok kae. Duit akeh sih. Napa? Tapi ning dunia to. Ning akhirat kudu duit, tapi yang pertama ilaman atallah biqal bin salim. Karena narak salim ora ning surga sik dibersihkan ya, dibersihkan dulu. Kalau di dunia jangan tobat, kalau di akhirat ya digosok dan neraka. Ya mudah-mudahan diampuni semua. La yang faumalun wala banun, enggak ada manfaatnya harta dan ya anak, enggak ada manfaat. Yang dunia sih ada manfaatnya, dia anak bareng duit tak ibah.
Nah, kuwi ning dunya. Napa, Bah? Lara tak anter, Bah. Ana manfaate. Napa, Bah? Ana polisi. Tak apa selesaikan urusan tak. Wis rasa wedi. Kuwi ning dunya. Tapi nang akhirat, napa, Bah? Mlebu neraka, Bah? Tak bebaske ora iso layang faumalun wala banun. Si jaga sapa si malaikat kayak duit ngono. Rekenenge pira? Ora iso layang fa malun wala banun. Harta dan anak ilaman Allah bigal besari. Kecuali yang datang pada Allah dengan hati bersih. Bersih daripada kekufuran, bersih daripada kebid'ahan, bid'ah. Ya. Apa bid'ah? Mengada-ngada dalam agama. Wong ora diajarke kok gawe-gawe. Ya. Seperti itu. Salat maghrib ping 3, ping 4. Kok sampe ping 4 kok ora be akeh pahalane. Bid'ah. Bid'ah ki apa? Nabi yang ngasih definisi man ahdatsa, orang yang membuat-buat. Man ahdatsa fi amrina, pada urusan kami daripada agama yang sudah ditetapkan. Fi amrina berarti kalau bukan masalah agama ya bukan bid'ah, bukan agama, bukan syariat kok. Yang dikatakan bid'ah itu kalau dalam hal syariat. Malaysa minhu, yang tidak ada bagian darinya, tidak ada dalilnya, fahuwa radun, maka tertolak, ini bid'ah dhalalah. Tapi kalau ada dalilnya ya masalah. Makanya ketika datang kepada Allah dengan tidak selamat atau kebid'ahan, maka kita mengikuti orang yang mengikuti sabilad dinil haq, ya, mengikuti sabilil haq. Wa mubtadi', bukan orang yang mengada-ngada dalam bid'ah. Dalam apa? Ketauhidan bid'ah. Ya. Mengada-ngada Nabi Isa adalah nabi abduhu wa rasuluh, hambanya. Lah kok menurut saya sih kayaknya udah manusia itu Nabi Isa. Terus kayaknya Tuhan, karena orang wong kaya seperti dia. Orang nggak seperti dia itu apa? Sebenarnya ngira apa? Bikin-bikin. Tadi dia pakainya ngira-ngira loh. Tapi bunyinya gimana? Ada enggak? Ini bisa itu dinas sama Tuhan Allah Ta'ala, dia adalah Tuhan. Tidak bisa sendiri ngomong enggak. Terus ya kita paham dengan dirinya dia, loh ternyata ya iftira namanya. Nah, ini juga terjadi generasi sebelumnya, yaitu Yahudi. Ya, Yahudi itu mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah, karena nganggep koyone kudu manusia gitu. Skill dewa wis. Iki kudu manusia iki dewa. Gampangnya manusia kok kuwi iki. Weruh Nabi Isa ora ana bapake. Lah manusia kan ana bapak, berarti kan titisan Tuhan. Ya anak cepet kau kuwi lho. Tidak itu mubtadi, iftira, mengada-ngada. Nggak boleh. Kalau tauhid itu harus dalil nakli dulu sebelum akli. Harus pakai nas, hadisnya harus sahih. Ya, nggak boleh dhaif, itu nggak bisa dipegang. Harus hadisnya sahih. Gak boleh mengadakan. Ini mereka tidak ada di kitabnya, tapi dipahami nih kau gini. Soalnya orang. Makanya ada rahasia kenapa Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Biar dia gak ngaku Tuhan malah. Biar dia gak mengaku. Biar orang itu tidak menyimpulkan kalau ayah itu adalah yang menciptakan anak. Kalau padha pahame kok kuwi sing gawe kuwi aku. Kan padha ngomong. Lah, Nabi Isa tanpa ayah
sehingga biar orang nggak mengkultuskan ayah sang pencipta anak jadi ora. Bukti ini Nabi Isa lahir tanpa ayah. Itu yang pertama. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa tanpa ayah? Biar orang tidak meyakini orang tua laki yang menciptakan. Ini naraku kumpuli orang bakal duwe anak apa kuwi. Berarti Nabi Isa tanpa laki. Biar tahu ada pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu satu catatan. Yang kedua, kenapa Nabi Isa itu ya tanpa ayah? Biar gak dikultuskan. Kalau tadi biar tidak ayah itu dikultuskan ya. Ya. Biar ayah itu nggak dikultuskan sang pencipta. Sang penciptaan. Enggak, Nabi Isa tuh. Yang kedua, Nabi Isa tanpa ayah supaya Nabi Isa nggak dikultuskan. Ya. Karena Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan tanpa ibu. Oh, hebat mana guys? Kau rasisan Nabi Adam sebagai Tuhan. Hah? Lalu Nabi Isa akhirnya dicabut. Oh, bukan karena itu. Apa karena apa? Menghidupkan orang mati. Oh, bahas yang liya. Jadi mencoba kayak logika gitu. Nyamot liane. Nah, Nyamot liane. apa? Menghidupkan orang mati. Sebelum Nabi Isa ada Nabi yang bisa hidupkan orang mati. Sobo. Apa sih? Nabi Musa. Nabi Musa yang surat Al-Baqarah ada orang mati. Sopo pelakunya nggak jelas. Allah yang ngasih tahu. Tapi dengan cara nyembelih sapi betina dan diambil ekornya, dan ekor lain itu yang digunakan untuk sababnya, untuk menjadi sabab untuk menghidupkan Nabi Musa. Kalau dituhankan sisa Nabi Musa. Nabi Musa itu makamnya di atas Nabi Isa, kalimullah dan lain sebagainya. Itu jangan sampai mubtadi. Artinya jangan sampai ada kedurhakaan. Durhaka kepada orang tua, durhaka. Ini ilaman Allah bikalbin. Selesai Ramadan, kita ini merayakan apa? Kemenangan. Bukan merayakan untuk duit, untuk THR, foto mudik tapi pamer-pamer sing duwe mobil, pamer sing duwe bojo, pamer macam-macam, klambine apik, sepatune apik. Padahal merayakan kemenangan musim, makanya saya kasih tambah mana yang nulis satu sudah menang apa melawan hawa nafsu, sehingga orang kalau bisa menang melawan hawa nafsu, kuwi bodoh sih. Lagu sing rada angel kuwi sing. Makanya Satu tambah laras ya. Satu. Nah, apa Imam Ali bin Abi Thalib kuwi waktu lebaran manganan biasa. Khoskar, kubus khoskar. Kubus khoskar itu tanpa idah. Roti kering tadi rono sego kono tok. Bodoh-bodoh sego kono. Orek sih ono mending ono orek ya. Wis manganan kok kuwi. Sampai ini ambil mukminin kan. Duit Baitul Mal kan banyak. Tapi begitulah orang yang dekat sama Allah SWT. Ada orang lihat ambil minin. Hadal Yom Aid, hari ini lebaran. Maksud kok mangannya kok kuwi? Orang yang hari lebaran kan opo raya mau. Kita tak mangannya sekemukono ya. Maka Sayyidina Ali menjawab, lebaran. Lanal Aid, kita punya hari lebaran. Kita punya hari lebaran. Hari ini Aid.
Wadan Id. Dan seterusnya kita id selagi kita Itu. dalam keadaan taat kepada Allah, tidak taat kepada nafsu syaitan. Itu id buat kita. Nih bisa merasakan. Sehingga memang orang mukmin itu bahagia terus, lebaran terus. Subuh jamaah, zuhur jamaah, asar, maghrib, isya jamaah, qobliyah, ba'diyah, baca Quran walaupun sak lembar, telur lembar. Kui adalah lebaran. Tantang karo bojo kemudian menahan diri wis. Mengalah bukannya kalah. Hebat lah. Ya, Penting ngalah itu karena bukan kalah. ngomong ngalah atau Dan yang berisi orang laki berisi orang no suara memang suaranya tak tak tak. Tapi narono si sini sementeng ya. Orang laki yang berisi ada suara, dikepuk-kepuk orang suara. Tapi begitu kosong, itu tong kosong bunyinya orang isine. Dimek sithik suaranya sak geden-geden. Nah, tapi ono di sini tok. Ono suara tapi ora kencang. Mas Pak Asyar lagi Pak makan malam dah. Dua awam, orang banget mati lah. Lo ditakoni kok itu ngamuk. Lo soalnya takoni macam-macam mau pas mangan. Wes disiapke bae rasa takon-takon Pak mangan ora. Lah soalnya wingi kan disiapke Pak. Tapi akhirnya lagi pangan kan digondol kucing. Nah sampean ora banget tak ringkes, go sarapan kan kopi. Yo. Wah, benar. Pintar kok ya, pintar. Kamu ngamuk kan terus. Ya Allah melasi. Bojone kering. Nah, apa salahnya kita melihat sisi baiknya? Wong lanang ki kepalanya dua, bener. jadi nanti beb. Pikirannya hebat maksudnya kok dijini. Tapi parah pikirannya hebat betul. Coba. Maksudnya pikirannya itu harus kuat daripada perempuan. Harus gagah. Kayak lo apa? Ayam. Orang diladeni ngeluruk bae segede. Kok kuwi bae. Orang ngeladeni. Lah engko anak jago baru diladeni. Karena orang laki itu pokoknya nyari nafkah. Pokoknya jago kan padahal ora ono sing pangan sih. Babon-babon baru teko. Ya kan? Jadi kemenangan lebaran begitu. Menang itu lebaran. Maka kita ini berusaha untuk menjadi diri kita itu ibnul akhirah. Kita ini masih ibnu dunia, anak dunia. Kita bocah dunia, kita bocah akhirat, wong akhirat kita. Nah dibahasakan lah ya wong, ana wong dunia, ana wong akhirat. Kita belajar wong akhirat, belajar. Yang belajar ini mencoba Allah mengajak supaya bisa jadi wong akhirat, ya bertakwa tadi. Angel, makanya kon poso. Begitu wong poso kok gampang. Masjid gampang, baca Quran gampang. Kenapa? Bos la'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa. Kamu kan susah menjadi orang takwa. Caranya kon poso. Caranya apa? Itu wong poso. Allah yang menciptakan, jadi Allah Ta'ala yang ngerti.
bagaimana membentuk karakter orang bertakwa. Ditambah lagi nawis takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bersama orang bener. Ono pengajian ya kok kan iso jadi wong bener. Ya kok karo wong mendem ya pengine mendem lah. Iya. Ya kayak wong kepelekan, wong judi ya pasti. Aku udah main judi pinggir udah. Ya susu ngerti ya. Nah nyoba, aku nak menang kok tak balik kita. Foto pak. Banda wata. Aku sih. Biar kita ini bisa kuat ya kumpul sama orang. Kita dididik di bulan Ramadan sampai begitu lebaran kita merayakan dan terus ini Id lebaran itu merayakan kemenangan. Id apabila kita membahagiakan orang. Saya kalau lihat orang lain bahagia, saya bahagia. Terutama orang dekat, saya melihat orang tua bahagia, saya melihat istri bahagia, saya melihat anak bahagia. Itu buat kita. Ketika orang-orang muslim pada bahagia, saya juga bahagia. Itu Id mendapatkan ridho dari orang tua. Ada bocah, ya soalnya mungkin bocahnya ngaji gitu. Nah, Abi sama Mama minta maaf ya, karena lebaran ini nggak bisa belikan baju baru, sepatu baru, sandal baru. Maaf. Si anak wis ngaji. Maka jawabannya luar biasa. Maaf Bi, lebaran saya bukan itu. Bukan baju baru, bukan sandal baru, sepatu. Yang penting lebaran Mama sama Bi ridho sama saya, itu lebaran. Wes. Lebaran buat saya apabila kita semuanya dimaafkan, saling memaafkan. Makanya ada Aidil Faizi, maaf-maafan. Terasa sempit kalau seandainya kita ini dimusuhi. Tapi kalau udah saling memaafkan, wah nikmat, hidup bahagia. Apapun sedulur, sedulur itu harus maaf-maafan dan harus diobati kalau ada penyakit. Ada orang 3 bersaudara, orang baik ini nggak baik, namanya Kadir ya. Kadir seneng layangan, bedut soalnya, terus kaplak ke suara si pelan banyak, nggak ibadah, nggak kerja, hidupnya masih gantungkan orang tua. Ini 2 orang ini masya Allah, ahli ibadah, alim lagi, punya toko, punya bantu orang tua. Tapi subhanallah orang tua senangnya sama Kadir. Jadi goleknya mana Kadir? Coba masih tidur Pak. Jarno Jawa Timur ya. Jarno biasa. Sakno. Kasihan sakno itu. Jadi kalau hari Jumat kumpul, itu apinya kalau lihat Kadir kelucuan. Ini kakak beradik. Apa nih? Ada apa ini? Seharusnya yang disenangi kan kita. Kok Kadir model kok disenangi? Ya kan? Pasti di hati kan ada sesuatu yang apa? Dan ini kan kisahnya sudah dari Nabi Yusuf ya. Nabi Yakub senang sama Nabi Yakub senang sama Nabi Yusuf, senang sama siapa? Bunyamin ya. Sama yang lain bukan nggak dicintai, cinta cuma nggak seperti cinta ya. Tapi ini memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua cinta kepada yang lain tuh. Tapi kalau Nabi Yakub cinta Nabi Yusuf pantas ya, Nabi ganteng. Kalau ini senangnya sama Kadir, akhirnya nggak kuat. Hari Jumat puncaknya itu tanya, ada berita apa nih?
dia mah nggak ada berita, nggak tahu berita. Kadir ngomong di pasar Atom di Surabaya itu ada pasar Atom. Itu maling bi. Dia poder cekal bi. Iya bi, cekal. Cuma dicolkan lagi bi. Ya pun itu lokal nyuri lagi itu dir. Iya bi nyuri rahasia. Ini kakak berarti wah abah digoroi Kadir. Dibohongi maka tidak ada berita dari mana itu berita. Sudah Jumatnya kapan lagi tanya masalah emas. Kenapa sekarang mas? Ya jual ini nggak tahu jual beli emas nggak ngerti. Mau ngomong sembarangan bohong tak boleh. Lah Kadir nyeplos toh iya bi sak gram ini nggak kuat. Bi api ini digoroi sama Kadir. Kadirnya nggak ngerti apa-apa. Api mak iya mengiyakan apa cerita pencuri tidak ada bi. Ada bi ngomong. Iya, saya tahu kalau Kadir itu ngomongnya artinya bohong itu. Tapi Abi itu pingin apa kumpul-kumpul biar rahat. Jangan diam-diam. Ini enggak apa-apa Kadir ngomong udah paham Kadir. Akhirnya ini saudaranya Kadir itu Husin ya, Ustaz Husin itu ke rumah Ustaz, mana mau ngomong abah saya ini kok seneng sama Kadir, sama kita kok enggak. Gimana Ustaz? Karena dia tanya minta nasihat, gini Ustaz, antum ini Ustaz, Masya Allah, Ustaz punya toko fulus. Jadi antum ini sudah punya surga Ustaz. Bukannya orang tua gak suka, ya suka. Cuma Allah Ta'ala itu kasih surga buat Kadir. Allah memberi jalan ke surga dengan cintanya orang tua kepada dia. Kalau orang tua cinta, orang tua ridho, kan dia dapat surga. Kalau antum kan sudah punya surga. Ya Allah Ustaz, alhamdulillah benar-benar. Jadi orang itu pasti sama Allah Ta'ala diberikan rahasia lain. Nah di situ kita sama keluarga tahu ini aja, bukan kemudian dihasuti. Jangan dihasuti. Dari fadlullah itu keutamaan Allah. Yu'ti may yasha, diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya, kita cintai aja. Jangan kayak Yahudi, jangan kayak Nasara. Yahudi Nasara kepinginnya nabinya dari mereka. Allah Ta'ala memilih nabinya dari Arab. Lah kok benci? Yang dibenci adalah Nabi Muhammad dan malaikat siapa yang menurunkan wahyu? Nabi Israel. Nabi apa? Malaikat apa? Malaikat Jibril. Maka mereka nggak senang Jibril, senangnya malaikat Mikail. Namanya Mikail. Nggak ada yang nggak berani Jibril. Kalau orang Muslim ada ya Jibril. Kalau mereka nggak mau, benci sama Jibril, musuh. Kenapa kok saya jadi nabi terakhir adalah wong Arab? Maka kita harus cinta kepada saudara kita, tetangga kita, istri kita. Ya, gimana caranya? Lihat kebaikannya, masa tidak ada kebaikan? Wong Fir'aun ini jadi orang kebaikannya. Pasti ada, manusia itu pasti ada kebaikannya. Kalau seandainya memang nggak ada, belas tidak ada kebaikan, maka ingat kebaikannya itu adalah kita mendapatkan pahala. Nabi Muhammad SAW ketika buka pintu itu pasti ada sampah. Jadi Asbin Wa'il itu tetangganya. Kalau buang sampah bukan ke tong sampah, tapi depan rumahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi Muhammad buka, Nabi Muhammad nggak stres, diambil kebaikannya aja. Sahabat-sahabatnya marah-marah. Asbin Wa'il jahat. Seburuk-buruknya tetangga dia, jahatnya mana Nabi Muhammad. Kalau nak jahat kepada orang itu dosa.
Tapi lebih besar lagi dosanya kalau yang jahat kepada orang yang baik. Apalagi Nabi Muhammad. Tapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Sebaik-baik tetangga dia. Semua ada kebaikan, ya ada kebaikannya, kita dapat pahala. Ya. Kalau kita punya tetangga baik, kemudian kita baik, itu masih bukan orang baik, masih mukafir. Maka silaturahmi bukan bil mukafir, bukan orang balas-balasan. Sampai mampir silaturahmi mana? Iyalah kain mampiron gua. Ora penara. Jadi balas-balasan. Ya? Lah sampai ora omah kae Mas kae. Ah, ora pananganku. Lah ibtaghu rif'atan indallah, carilah kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ya, ibadah, sholat, puasa, iya, mencari kedudukan. Tapi ping cepat selain sholat, puasa, ibadah-ibadah itu, jika sholat, puasa, selain itu ialah tasil man qata', sambung yang memutuskan. Wa tu'ti man haramak, kamu beri orang yang tidak memberi. Ya. Tasil man wa tu'ti man haramak wa tahlum aman jahilai, dan kamu yang tenang, sabar kepada orang yang berbuat jahil. Apa jahil? Yang tidak bisa hilim kepada kita. Jahil itu lawannya ada dua ya. Bisa saja jahil lawannya alim, tapi bisa saja lawannya jahil itu hilim. Ya, innamal ilma bita'allum. Ya, ilmu itu dengan belajar, hilim. Yang jahil kemudian jadi wa innamal hilm bitahallum. Orang bisa hilim itu dengan tahallum, lawan hawa nafsu, disabar-sabar. Ngaji wong saiki yo. Sak pirang menit sing ngaji nang ngene iki setengah jam, agak sabar-sabar iki. Sabar-sabar. Kalau jam sebulan. Itu nanti lama-lama biasa. Nah, Ya kok kayak orang fitness mereka tapi tipis. Ini berhelma bitahallum. Helm itu dengan menyabar-nyabar, lama-lama biasa. Awak pegal kabeh ngewek sih mau. Karena memang isi ono nafsunya menguasai kita, melilit nang ini. Isi melilit nang ini nafsunya. Ya. Tapi suwi-suwi biasa. Kita jadi orang yang halim. Tapi sebelumnya supaya kita menjadi orang halim, ngerti dulu ada apa sih? Ada pahala besar. Kita nggowo kae iso nyabar iso karena dapat kedudukan itu. Wa tahlum aman jahilaini. Kita sabar kepada orang yang berbuat jahil. Yang salah kae kok. Lho sing nglabrak setan. Lucon bae, salah. Ya Imam Ali Zalbidi, si enak-enak ibadah lopot dibentak, ditutup, siapa yang sing maling duitku kok. Nah dipasani ngono. Berapa? 1000 dinar. 1000 dinar ya. Imam Ali Zalbidi kaya loh. Tapi duitnya kok 1000 dinar ya. Benar lah. Wah, menarik. Tambah yakin mau duit. Begitu bawa sudah pulang, Mas. Duitmu ora digawa 1000 dinar. Hah? Duitku? Ditinggal nang lemari ora digawa. Lah, lagi malaikat tuh sopo kayak tak tuduh malik. Cepat ke masjid, ada orang. Imam Ali Zalbi takon. Wah, pada kenal semua. Woi, cucuke Rasulullah woi sing ya nek iki kowe. Imam Ali Zalbi lha omae diparani. Ya Allah, minta maaf ini. Anda. Ini uang kami Ahlul Bait kalau sudah mengeluarkan enggak tarik lagi. Nah terus
ya terus siapa? Jadi kayak gitu sudah biasa. Ahlul Bait, umatnya Nabi Muhammad SAW, orang Muslim pada umumnya, ya harus kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak mewarisi harta, tapi mewarisi ilmu. Ini ilmu ini. Dan inilah yang dikatakan lebaran. Ya, lebaran. Dan nanti kalau merasakan ini adalah lebaran. Kalau kita berbabai antara kita dengan Allah, berbabai antara kita dengan manusia, dan dikatakan itu lebaran, bahagia. Lihat ketika sakratul maut, dahsyat bahagianya. Tapi nak bahagianya masih diartikan duit, mobil, HP-nya ganti anyar, motornya paling bagus dewe. Padahal tambah tua tambah Kerut. tapi koyone sing paling bagus. Petintang kampung. Bagian dan nggak merasa bahagia. Kenapa? Dia seperti minum air haus, minum air laut. Semakin banyak yang dia minum, semakin haus. Semakin dia menggeluti dunia, semakin dia haus, semakin kurang. Dia gaji 1 juta padahal dulu cukup. Saya kira kayak 5 juta kalau Gusti Allah malah kurang. Berbeda. Gara-gara apa? Rasakan lagi. Dulu dikasih gaji 1 juta itu cukup, malah kurang mau nabung. Saya kira 5 juta malah kurang. Beres. Benar kan? Kalau motor DWP sekarang kredit PCX kok? PCX juta. PCX berapa? Berkurang. Nah, terus juga omah kan? Kredit naik, piro kayak 2 juta. Kurang apa ini? Akhirnya saya mau 1 juta cukup, saya kayak 5 juta. Kenapa? Lembu ya. Apa artinya bahagia begitu? Ya memang ada suatu kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang dirasakan bahagia betul-betul ketika dia itu beribadah. Makanya anak wong soleh pasti ya Allah, beri kamu jadi orang soleh. Karena simbai ngerasakan nikmat jadi wong ibadah. Sebaliknya yang jingkrak kalau malam teler minum khamar duitnya akeh, ya main perempuan nikmat koyone, tapi hakikatnya tidak. Bukti nih, tidak ada yang kakek yang semacam itu kemudian ngomong jadi kayak aku. Oh berarti gitu. Mendem sing akeh. Tak sate lupa juga urip. Ora ndak ada. Malah yang orang yang malam-malam begitu pulang malam naik motor boncengan tuh kata nabrak yang listrik. Mendem. Pagi dari teles mana yang listrik. Karena teles listrik kan loro. Lagi naik motor nyawang ana bocah-bocah padha di masjid subuhan. Coba waktu berpapasan anak muda ini yang mau ke masjid sama anak muda bar senang-senang, kira-kira pingin jadi sing ndi ki walaupun ngekek ning dalan iki gembaran mbok sing diomongke apa ngekek-ngekek kuwi kelihatan bahagia tapi atine pingin karo cacahnya iki. Walaupun orang nguyu po, ngiklo kan sing arif sih. Si arif tapi maksakan diri ke masjid ya. Dia hatinya yang tadi kayak tadi ingin ke bocah-bocah ya. Mereka yang semacam itu kayak bahagia, akhirnya panas, gumbrusung. Inilah makna daripada lebaran. Dan terus kita lebaran seperti yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pokoknya kita tidak maksiat kepada Allah Ta'ala itu lebaran. Karena orang tidak maksiat kepada Allah Ta'ala menahan diri itu 900 derajat. Kita walaupun koyone ngaji, pahala ngaji,
Tapi ada pahala yang besar yang kita dapatkan itu menahan diri daripada maksiat. Jam-jam ini aku biasanya wis mabuk gitu, ngomong. Jam-jam ini wis aku juga orang salah benar main togel. Tapi aku nampak ngajian menahan diri daripada itu kejaran 900 derajat. Makanya saya Imam Ahmad bin Hanbal ya diparani koncone diberi mimpi sama Allah Ta'ala melihat temannya ini seperguruan ini pahalanya bukan seret-seret tapi seret melencik. Amalan apa ki? Koncoku iki. Ngaji kan ngaji bareng. Penasaran. Dan sampai kemudian ketemu. Kamu kok derajatnya melebihi saya dengan melesat bukan sekian-sekian. Amalanmu apa? Katanya amalanku yo padha bae kan seperguruan. Cuma beda nih, saya ini di tengah kota banyak yang ditahan itu kan tidak ada fitnah. Sehingga orang-orang yang di zaman ini fitnah zaman ini derajatnya ya cepat. Dan wali itu tidak akan kosong dari bumi ini ada sampai Imam Mahdi. Cuma orang mastur. Apalagi pengetahuan wali, apa itu wali? La wala ya'riful wali illa wali. Ya, wala ya'riful wali. Tapi ada tandanya. Allah Ta'ala yang mengingatkan siapa itu orang wali, alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu yang beriman Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwani rahimakumullah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita ya ja'alan Allah fil aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan kita kembali pada fitrah, kembali kepada ampunan ya mu'idul a'yad ud alaina al-a'yad bi ridha wal irdad apa maksudnya sebelahnya bil mufrad minta pada Allah karena Allah yang mu'idul a'yad yang mengembalikan kepada lebaran lagi Syawal tapi dipahami dari penjelasan ini yang mu'idul kembali kepada lebaran artinya kita kembali kepada kebahagiaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Salat yang kita, puasa kita, sedekahnya kita, etikafnya kita, tadarus syukurnya kita, zakatnya kita, mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baktinya kita kepada guru, baktinya kita kepada orang tua, ya baktinya kita kepada sesama teman atau tetangga dan sebagainya. Mudah-mudahan amal soleh ini kita dapatkan nanti kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbana nafa'na bima 'allamtana tabi 'alimna alladhi yanfa'una wa fakihna wa fakihlan wa qarabat lana fi antu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu walhamdulillah ya rabbana ta'afna bi annana wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلة وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجود من على باكتسابك بالمصطفى رسولي على بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدد وآله وصحبه عدد نص الصبر والحمد لله في البدء والتقبل الله